ini kita masih bisa berkumpul walaupun lewat media online, tapi Tuhan Yesus berkati kita masih ada sampai saat hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa sama-sama biar Tuhan pimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya dan bisa berjalan dengan lancar pada siang hari. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami masih bisa berkumpul dalam ibadah online kami Tuhan di rumah masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa diberikan nafas kehidupan, dan kami masih bisa diberikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kini Tuhan pada pagi siang hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan yang berlangsung secara online. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami Tuhan. Tuhan sertai dalam ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Siap memuji Tuhan pada siang hari ini? Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya. Nama Tuhan. Kita memuji Tuhan yuk, kasih Allah tidak berkesudahan. Ada aminnya.
kita masih bisa bersuka cita, kita masih bisa bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman, kita mau terima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Broto. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menerima berkat firman-Nya. Mari sama-sama kita memberikan pujian bersama Bapak.
Mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena rencana-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang besar bagi kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami masih ada di sini Tuhan. Masih berdiri di rumah masing-masing Tuhan, dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan karunia-Mu yang telah Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Broto. Kiranya Tuhan setiap firman yang sudah diberitakan bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami musrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan dalam sesi pemberitaan firman-Nya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan Bapak Pendeta Ari Broto untuk menyampaikan firman-Nya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa untuk operator gambar yang lainnya ditampilkan aja. Ini saya nggak bisa lihat apa namanya teks Alkitabnya yang Oke, ya, makasih. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Saat ini tema kita adalah terpilihkah kita? Terpilihkah kita? Belakangnya tanda tanya. Kenapa? Karena kita harus introspeksi diri.
apakah kita terpilih atau tidak. Untuk lebih lanjut, kita baca dulu firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14, demikian firman Tuhan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pendeta bertanya kepada seorang ibu, jemaatnya. Dia tanya sama si ibu, "Ibu, kenapa kok suami ibu tidak pernah beribadah? Kenapa kok suami ibu tidak pernah mau beribadah?" Kemudian si ibu itu menjawab, "Pak Pendeta, saya sudah ajak suami saya untuk beribadah, tapi dia berkata kepada saya baru mau beribadah kalau saya sudah terpanggil." Pertanyaannya, apakah pernyataan si suami dari ibu tersebut benar? Tentu salah. Pernyataan dari suami tersebut adalah salah. Kenapa pernyataan suami dari ibu itu salah? Karena sebenarnya setiap kita sudah dipanggil. Setiap kita sudah dipanggil. Setiap kita sudah dipanggil. Setiap kita sudah terpanggil. Cuma masalahnya, ada di antara kita yang tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Ada yang mau memenuhi panggilan Tuhan, ada yang tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Jadi ada dua tipe orang percaya. Yang pertama, orang percaya yang mau memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang menolak panggilan Tuhan. Kalau orang percaya menolak panggilan Tuhan, maka jangan harap dia akan terpilih. Tentu dia tidak akan terpilih karena dia sudah menolak panggilannya, ya kan? Orang menolak panggilan Tuhan pasti dia tidak akan terpilih. Orang yang menolak panggilan Tuhan itu sama dengan orang yang diundang ke pesta perjamuan kawin tetapi tidak mau datang. Coba kita buka Matius 22 ayat 2 sampai 3. Matius 22 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Nah, orang yang menolak panggilan Tuhan itu sama seperti orang yang tidak mau datang ke pesta perkawinan padahal sudah diundang. Tentu orang-orang ini, orang-orang yang menolak panggilan Tuhan tidak akan terpilih. Lalu bagaimana dengan orang yang memenuhi panggilan Tuhan? Bagaimana dengan orang percaya yang mau memenuhi panggilan Tuhan? Ini pun terbagi dua. Yang pertama, orang yang mau memenuhi panggilan Tuhan dengan serius, dan yang kedua, orang yang tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan Tuhan. Contoh orang yang tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan Tuhan, misalnya datang beribadah, tetapi bukan untuk mencari Tuhan, melainkan untuk tujuan yang berbeda, untuk tujuan yang lain. Atau datang beribadah, tetapi tidak menghormati hadirat Tuhan, melainkan sibuk melakukan berbagai hal yang lain. Misalnya, ngobrol dengan sebelahnya saat ibadah sedang berlangsung. Atau main HP saat ibadah sedang berlangsung. Itu adalah ciri atau contoh dari orang yang tidak sungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan Tuhan. Lebih lanjut lagi, contoh orang yang tidak sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan adalah tidak mau berusaha melakukan firman Tuhan. Tidak mau sungguh-sungguh melakukan ketetapan atau perintah-perintah Tuhan.
Bagaimana dia mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan? Orang datang ke gereja saja asal-asalan. Tidak mencari Tuhan, melainkan untuk tujuan yang lain. Datang ke gereja tidak menghormati hadirat Tuhan, melainkan sibuk melakukan hal yang lain. Ngobrol dengan sebelahnya, main HP, dan lain sebagainya. Orang seperti ini sama seperti orang yang datang ke pesta perjamuan, tetapi tidak memakai pakaian pesta. Coba kita buka Matius 22, ayat 11 sampai 13. Matius 22, 11 sampai 13. Matius 22, 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa? Karena orang tersebut datang ke pesta tidak memakai pakaian pesta. Nah, seperti itulah orang yang datang ke gereja, yang datang beribadah, tetapi tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Yaitu tadi, datang ke beribadah, tetapi bukan untuk mencari Tuhan, melainkan untuk hal-hal yang lain. Datang beribadah, tetapi sibuk melakukan hal-hal yang lain. Kalau orang seperti ini, mana mungkin bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Mana mungkin bisa melakukan ketetapan dan ajaran Tuhan? Nggak mungkin bisa. Ibadah aja asal-asalan. Ya kan? Lalu bagaimana hidupnya bisa benar? Bagaimana hidupnya bisa baik dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan? Nggak mungkin. Orang yang tidak serius memenuhi panggilan Tuhan, itu sama dengan orang yang menolak panggilan Tuhan. Sama-sama tidak mendapat bagian dalam sorga. Sekali lagi, orang yang tidak serius memenuhi panggilan Tuhan sama dengan orang yang menolak panggilan Tuhan. Sama-sama tidak mendapat bagian dalam sorga. Lalu bagaimana ciri orang yang serius memenuhi panggilan Tuhan? Ciri orang yang serius memenuhi panggilan Tuhan adalah, yang pertama tentu dia disiplin di dalam beribadah. Dia disiplin di dalam beribadah. Dia menyiapkan hatinya begitu rupa untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dia kusuk melakukan ibadahnya di hadapan Tuhan. Lalu ia mau ditegur oleh firman Tuhan. Ia mau diajar, ia mau dididik oleh firman Tuhan. Kemudian ia juga mau berusaha melakukan firman-Nya. Ia mau berusaha melakukan ketetapan dan ajaran-ajaran Tuhan. Dan hanya orang yang serius memenuhi panggilan Tuhan yang akan dipilih oleh Tuhan dan layak masuk surga. Makanya tema kita tadi adalah terpilihkah kita? Coba kita introspeksi diri kita. Terpilihkah kita? Itu kita bisa runut, kita bisa urut dari cara ibadah kita dan cara hidup kita. Bagaimana dengan cara ibadah kita? Apakah kita datang beribadah benar-benar, sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus dan mau memuji dan menyembah Tuhan? Apakah kita mau ditegur dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan? Dan apakah kita mau berusaha melakukan firman-Nya? Kalau kita memiliki ciri seperti itu artinya kita adalah orang yang serius memenuhi panggilan Tuhan. Dan orang yang serius memenuhi panggilan Tuhan sajalah yang akan dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan dan layak masuk surga.
Siapa di antara kita yang tidak serius? Saya percaya yang ada di sini, yang ada di apa namanya, yang masuk di Zoom meeting saat ini, saya percaya semuanya adalah orang-orang yang mau serius dengan Tuhan. Amin. Semuanya adalah orang-orang yang mau ditegur oleh firman Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, dan mau berusaha melakukan firman-Nya. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita misalnya, atau sahabat kita, atau kerabat kita, yang menolak panggilan Tuhan, kasih tahu sama dia, Tuhan sudah panggil kamu. Jangan tunggu panggilannya lagi. Tuhan sudah panggil kamu. Ayo kita sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita, kerabat kita, sahabat kita, keluarga kita yang tidak serius dan sungguh-sungguh dalam memenuhi panggilan Tuhan, kasih tahu dia, ayo sungguh-sungguh yuk. Kita sungguh-sungguh yuk dalam memenuhi panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama terpilih. Supaya kita sama-sama terpilih. Jadi jangan tunggu panggilan Tuhan, karena semua orang percaya sudah dipanggil Tuhan, dan orang yang memenuhi panggilan Tuhan, seriuslah dengan panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semua sama-sama terpilih, dan layak masuk sorga. Makanya tadi firman Tuhan berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biarlah kita semua termasuk yang sedikit itu. Biarlah kita semua ini termasuk yang sedikit itu. Yang dipilih oleh Tuhan dan layak masuk sorga. Sebab firman Tuhan berkata, bukan orang yang memanggil aku Tuhan yang akan masuk sorga, tetapi dia yang melakukan perintah Allah. Jadi bukan hanya orang yang memanggil Tuhan saja yang masuk surga. Bukan itu. Tidak hanya itu. Tetapi yang melakukan perintah Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang percaya memanggil Tuhan. Banyak orang percaya, namanya juga orang percaya. Pasti percaya Tuhan. Bahkan setan pun percaya Tuhan. Tapi apakah dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh mengikuti perintah dan ajaran Tuhan? Tentu tidak, kan? Lalu bagaimana dengan kita? Janganlah kita termasuk hanya orang yang memanggil Tuhan saja, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Biarlah kita adalah termasuk orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Karena orang yang melakukan perintah Tuhanlah yang akan dipilih oleh Tuhan dan masuk kerajaan sorga. Layak masuk sorga. Renungan firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan, saya bicara tentang mukjizat yang hakiki. Mukjizat yang hakiki itu diperuntukkan khususnya untuk kesehatan rohani. Nah, saudara, orang yang serius memenuhi panggilan Tuhan, maka rohaninya akan sehat. Sehingga hidupnya akan sejalan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Karena apa? Karena rohaninya sehat. Nah, orang yang tidak serius dengan Tuhan, apalagi menolak panggilan Tuhan, rohaninya pasti sakit. Maaf, ya rohaninya pasti sakit. Jasmaninya mungkin sehat, tapi rohaninya bisa saja sakit. Orang yang jasmaninya sehat, rohaninya sakit, para pembuat kejahatan, itu jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Karena apa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka menolak panggilan Tuhan. Atau kalaupun mereka mau memenuhi panggilan Tuhan, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Makanya mungkin saja jasmaninya sehat, tapi rohaninya menjadi sakit. Kalau rohani kita sehat, batin kita sehat, maka kita dapat layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan saatnya nanti yang dia cari adalah iman. Firman Tuhan berkata, adakah kudapati iman di bumi ini? Iman itu bicara tentang manusia batin
batiniah kita. Ya. Manusia batiniah kita harus sehat supaya ada iman yang kuat dalam manusia batiniah atau manusia rohani kita. Nah, untuk itu kita harus serius memenuhi panggilan Tuhan. Tidak main-main dengan panggilannya. Supaya apa? Supaya kita terpilih. Sebelum saya aminkan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat datang kepada salah satu adik saya yang ada di Tebet, Ibu Maria Irawati. Shalom, Maria. Shalom. Itu Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguhlah kita di hadapan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Kenapa firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Dan ini terbukti dari Zoom meeting ini. Undangan sudah diberikan beberapa hari yang lalu, dan pemberitahuan diulang oleh Bapak Gembala. Tapi yang ikut Zoom meeting hanya segelintir orang. Tapi saya percaya yang segelintir orang ini menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Amin. Kita yang sedikit ini akan terpilih kalau kita mau sungguh-sungguh terus di hadapan mengiring Tuhan. Amin. Iya. Tapi memang seperti itulah firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biarlah kita menjadi sedikit. Menjadi orang yang sedikit itu. Yang dipilih oleh Tuhan. Jangan menjadi bagian yang banyak. Menjadi bagian yang sedikit. Karena memang firman Tuhan berkata jalan ke surga itu sempit. Susah. Dan gak banyak orang yang mau mengikuti jalan itu. Tapi kita semua mau. Amin. Kita semua mau. Demikian firman Tuhan. Seriuslah terus di hadapan Tuhan. Seriuslah terus bersama Tuhan. Seriuslah dalam panggilan kita. Memenuhi panggilan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan layak masuk surga. Jadilah orang-orang yang mau diajar, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kurang ajar. Kata firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala minggu lalu. Amin. Kita mau diajar oleh firman Tuhan, supaya kita tidak kurang ajar di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau terus mengiring Tuhan dengan serius, supaya kita dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau ditegur oleh firman Tuhan, supaya rohani kita menjadi rohani yang sehat. Pribadi kita menjadi pribadi yang benar. Iman kita menjadi iman yang kuat. Karena itu yang dicari Tuhan. Saatnya nanti dia mendapati kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, yang kami kasihi dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah melalui Zoom meeting pada saat ini. Melalui ibadah ini, kami boleh ditegur, diajar, dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus sungguh-sungguh memenuhi panggilan-Mu supaya kami terpilih oleh Engkau dan layak masuk surga. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jangan lupa, minggu depan kita boleh kembali lagi bergabung di dalam acara Zoom meeting kita, GBI Tugu Raya. Saya percaya kita sekalian semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih buat berkat-Mu. Lewat kesempatan Kau berikan bagi kami boleh datang menikmati hadirat Tuhan di dalam persekutuan yang indah. Kami masing-masing di rumah kami, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan dikuatkan dan